Setelah sebelumnya kita sudah membuat level dari level 1, 2, 3, dan 4, langkah selanjutnya dalam mendesain sebuah bangunan adalah kita membuat grid terlebih dahulu. Grid di sini merupakan tools yang digunakan untuk membuat garis as bangunan atau acuan penempatan bangunan, di mana langkahnya adalah sebagai berikut. Kita tadi di tampilan 3D, kemudian kita pindah ke tampilan level 1. Diklik level 1, seperti ini tampilannya. Kemudian seperti apa sih grid yang harus kita buat? Yaitu seperti ini ya. Dimana di garis vertikal gridnya ada garis 1, 2, dan 3. Sementara untuk garis horizontalnya itu ada A, B, C, D, dan juga E dengan ukuran yang sedemikian rupa. Kita balik lagi. Caranya kita ke arsitektur, kemudian di bagian datum ada namanya grid. Atau kita dapat mengketik di keyboard dengan ketik komennya itu GR. Ya, grid. Seperti ini adalah modify dari gridnya. Kita pertama-tama ketika kita menggambar garis yang pertama, kita gunakan line terlebih dahulu ya untuk drawnya. Kemudian kita letakkan di mana saja. Contohnya ya dari sini, ini atas terlebih dahulu kita klik satu kali, kemudian kita tarik ke bawah si grid satunya. Misal di sini sudah pas, kita klik satu kali lagi. Nah, sehingga tercipta sebuah grid 1. Selanjutnya adalah kita pakai pick line saja. Kalau di AutoCAD ini adalah offset gitu ya. Kita pakai pick line, kita ubah drawnya, jangan lupa. Seringkali pick lines-nya itu lupa. Kemudian kita ubah jadi 2000 sesuai dengan job sheet yang sudah diberikan gitu ya. Ingat, arahnya itu ke arah kanan, bukan ke arah kiri. Arah bayangan garis biru putus-putusnya. 1 kali, kemudian 2 kali. Kita accept terlebih dahulu. Accept kembali. Nah, 1, 2, dan 3 kita lihat lagi, betul. Oke, kita select semua. Kita usahakan letakkan di tengah-tengah. Dengan cara kita select gridnya, kemudian kita ketik MV pada keyboard, kita geser saja. Nah, sudah di tengah. Kemudian kita cek lagi garis horizontalnya. Jaraknya ada 1000, 4000, 1000, kemudian 1000. Oke, kita balik lagi. Kita pakai komen saja, yaitu GR. Ketikkan saja garis yang pertama. Kita pakai line terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa kita ubah namanya menjadi huruf A. Oke, sudah. Kemudian kita GR lagi komennya. Kemudian kita pakai drawnya itu pick line. Ukurannya yaitu offsetnya kita ubah jadi 1000 ke atas arahnya. Kemudian habis 1000 itu 4000. Ininya saja, depannya saja gitu yang kita ubah. Enter. Kemudian 1000 2 kali. 1 saja yang kita ganti. Nah, A, B, C, D, E. Kita lihat sudah tepat. Untuk grid level 1 seperti ini. Kemudian jangan lupa
kita beri dimensi gridnya supaya untuk memastikan kembali dengan kita ketik DI atau dimensi gitu ya. Kita klik ini sini 2000 oke. Dan dari A ke B itu 1000, B ke C 4000, C ke D 1000, 1000. Nah, ini adalah grid level 1. Baik, ada pertanyaan, apakah gridnya bisa dimaju mundurin? Tentu bisa. Ketika kita merasa grid 1, 2, 3 ini terlalu kepanjangan gitu ya, kita bisa mundurin dengan cara klik salah satu gridnya saja. Kemudian ada lingkaran nih, kita tinggal klik kiri mouse dan kita turunkan. Seperti ini. Begitu pula dengan grid A, B, C, D, E. Sama caranya. Kemudian bagaimana jika grid bubble saya ini ada di sebelah kiri bukan di sebelah kanan? Bisa kita rubah. Nih, ada kotak ya. Ketika kita klik gridnya, ada kotak, maka dia akan muncul. Sementara ketika kita unchecklist bubble-nya, dia akan tidak terlihat. Seperti itu. Ini ya. Tinggal disesuaikan saja apakah kalian ingin di kanan atau di kiri dari sebuah denah. Setelah kita membuat grid lantai 1 atau level 1, kita juga harus membuat grid di level 2. Caranya mudah. Kita ke bagian project browser, kemudian di floor plan kita klik 2 kali level 2-nya. Nah, grid level 1 itu ke level 2 juga terlihat seperti itu ya. Nah, untuk penggambaran grid lantai 2 itu kita tinggal menambahkan 2 aksen dan 2 aksen-aksen di bagian vertikal. Di bagian horizontal kita tambahkan grid B aksen. Seperti itu. Ini yaitu 500, kemudian di bagian ini juga 500 nih. Baik. Caranya masih sama, kita ketik saja di keyboard GR. Kemudian kita gunakan pick line. Kita offset 500 mili. Kita klik garis grid 2 hingga membentuk bayangan garis putus-putus biru ke arah kanan 2 kali. Nah, ini bisa kita rubah jadi 2 aksen. 2 aksen. Satu saja, enter. Kemudian yang G ini kita ubah jadi 2 aksen-aksen. Oke. Selanjutnya dari B ke B aksen itu 3 meter. Kita ketik lagi GR grid, kemudian kita offset saja pakai pick line. Offsetnya kita ganti jadi 3000. Seperti ini. H-nya kita ganti jadi B aksen. Enter. Seperti ini untuk level 2 dan juga level 1. Jangan lupa untuk memberi dimensi dan merapihkan. Jadi kita bisa merapihkan si bubble-nya ini. Nah, seperti contoh seperti ini ya. Sehingga terlihat rapih dan enak untuk dipandang. Seperti itu ya. Caranya itu kita klik di bagian grid nomor 3. Nah, kemudian ada nih yang seperti petir ya. Namanya itu adalah elbow. Kita klik. Nah, ini dia akan ada 3 titik gitu. Yang tadinya tuh hanya 1 titik. Jadi ada 2 titik maksud saya. Ini tinggal kita atur saja
Contohnya ini posisinya di sebelah sini, kemudian 2 pun sama. Ini disesuaikan dengan kalian saja ingin seperti apa gitu ya. Tidak harus sama, yang penting terlihat lebih rapi. Tuh. Contoh nih yang B. Nah, selanjutnya nih yang E juga harus kita keatasin. C juga disesuaikan saja. Kurang lebih seperti ini. Jangan lupa kita beri dimensi dengan cara ketik di keyboard DI. Kita klik garis 1, garis 2, garis 2 aksen, 2 aksen-aksen, dan juga garis 3. Kemudian kita letakkan di luar dari gridnya. Nah, seperti ini. Begitu pula dengan grid A sampai E. 1, grid 2, grid 3. Ini kemudian di luar. Kemudian ini tuh kita move saja MV untuk diletakkan di bawah sini. Seperti itu. Berikut adalah langkah dalam membuat grid pada Autodesk Revit 2023. Terima kasih sudah menonton. Untuk pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.